Apa kabar warga bumi? Selamat datang di acara Berita dari Neraka. Bersama saya, pembaca berita Anda, Suka Toro. Di acara ini, saya akan membacakan berita-berita yang terjadi di dunia dari tempat saya berkediaman, yaitu di neraka. Karena kejadian di dunia adalah hiburan bagi kami di alam baka. Kami akan membacakan sejumlah berita, lalu kami akan memberi sedikit komentar mengenai berita tersebut. Kita mulai dari berita pertama. Jeng 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 jeng. Belum punya bumper. Baik. Berita pertama. Dari kompas.com, kronologi penggerebegan 16 gay mandi bareng hingga lokasi wisata ditutup. Kabupaten Bogor, kompas.com. Tempat wisata pemandian air panas Gunung Panjang. Namanya aja udah gay. Tempat wisata pemandian air panas Gunung Panjang, Kampung Kandang, RT 0105, Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditutup. Penutupan tersebut menyusul setelah terjadi penggerebekan belasan pria yang diduga dari komunitas penyuka sesama jenis atau gay yang sedang mandi bareng di lokasi. Camat Parung, dua kata lucu. Camat Parung. Yudi Santosa mengatakan, apa Camat Parung? Kenapa lucu ya? Mengatakan aparat gabungan telah melakukan penyegelan lokasi wisata pemandian yang digunakan oleh belasan pria tersebut. Penyegelan itu dilaksanakan oleh aparat kepolisian, TNI, Satpol PP Kabupaten Bogor bersama camat perangkat desa, disaksikan warga setempat. Luar biasa, begitu banyak manusia yang dibutuhkan untuk menyegel 16 gay lagi mandi bareng. Laki-laki, mungkin jumlahnya 16 juga, menyegel laki-laki lain. Yudi menuturkan bahwa masyarakat khawatir bila lokasi wisata itu menjadi tempat penularan baru virus corona atau COVID-19. Oh, jadi khawatirnya karena COVID, bukan karena gay. Aturan penerapan status pembatasan sosial atau PSBB di Kabupaten Bogor membuat warga semakin sadar akan pencegahan virus COVID-19 tersebut. Yudi menjelaskan bahwa penggerebekan itu juga bermula karena belasan gay itu sengaja masuk tempat wisata melewati jalan pintas. Padahal pengelola wisata sudah mengatur jam operasional sesuai imbauan pihak desa, terhitung mulai sore sudah harus tutup. Baik, pertama-tama, indikasi apa yang membuat 16 laki-laki bareng udah pasti gay? Kan belum tentu dong. Ada 16 laki-laki bareng, belum tentu gay kan? Lah kalau misalkan ada kosan isinya 16 laki-laki, masa disebut kosan gay? Kan belum tentu. Kasian sekali. Bisa jadi 16 laki-laki itu bukan gay, tapi laki-laki biasa yang giting. Bisa jadi. Kalau ada 16 laki-laki giting bareng, biasanya salah satu ada punya ide tuh. Mandi air panas yuk. Ayo, gitu. Itu sering terjadi. Bahkan di beberapa tempat-tempat pijit, ada pemandian air panas, juga pemandian air dingin. Di dalamnya laki-laki banyak sekali, bukan gay. Sungguh sesuatu yang suuzon. Tidak menyangka saya dari neraka bisa menyebut kata suuzon, tapi begitulah adanya. 16 laki-laki bareng. Pemain sepak bola juga 11 plus pemain cadangan. Sungguh aneh sekali. Kita pindah ke berita kedua. Ceng 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 ceng. Harus segera dicari bumpernya. Diambil dari tribunnews.com. Bentuk tim Sparta, Kapolresta Solo keluarkan perintah tembak di tempat napi asimilasi berulah lagi. Wah. Beberapa hari yang lalu, publik dihebohkan dengan program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai dampak pandemi corona. Mereka membebaskan 36.000 narapidana dari penjara melalui program asimilasi dan integrasi dalam rangka mencegah penularan COVID-19 di penjara. Tak sedikit dari mereka yang takut para napi berulah kembali karena kondisi ekonomi di tengah wabah memang sedang tidak baik. Ketakutan tersebut akhirnya terbukti juga. Tak sedikit dari para napi tersebut kembali dicokok polisi.
Pasalnya setelah bebas dari penjara, bukannya jerah, tapi justru kembali berulah. Guna mengantisipasi hal ini, Kapolresta Solo Kombes Pol Andi Rifai Sik MH membentuk tim Sparta yang menjelaskan tim Sparta akan menindak tegas napi asimilasi yang berani berulah di kota Surakarta. Bahkan tim Sparta tak segan untuk menembak di tempat napi yang mengancam keselamatan masyarakat maupun petugas kepolisian. Saya menemukan jawaban kenapa tim tersebut disebut tim Sparta. Sekarang bayangin, orang baru keluar dari penjara, kembali ke masyarakat. Di masyarakat tidak ada pekerjaan tersedia karena lagi masalah ekonomi karena corona. Orang nggak punya kerjaan, dikembalikan ke masyarakat, di masyarakat nggak ada kerjaan, lalu kalau dia mencuri, dia ditembak. Ini kan jebakan. Kalau saya yang menjadi narapidana yang dibebaskan, terus saya dikasih tahu, silakan, Anda sudah boleh bebas kembali beraktivitas. Silakan cari kerja. Tapi nggak ada kerja, Pak. Ya, terserah. Nah, terus saya nyari makan gimana? Ya, biasanya ngapain? Biasanya kriminal, Pak. Oh, ya udah. Lo boleh toh? Ya enggak, saya tembak. Kok perasaan saya nggak enak? Seperti jebakan. Maka dalam situasi seperti itu, narapidanya pasti ngomong gini. Jadi saya disuruh bebas, disuruh kerja, kerjaan nggak ada, terus kalau saya nyopet, saya ditembak. Ini gila. This is madness. Terus polisinya bilang, madness? This is not madness. This is Sparta. Bagus sekali. Baik, kita pindah ke berita selanjutnya. Diambil dari detik.com. Pernyataan lengkap Siti Hikmawati usai diberhentikan tidak hormat dari KPAI. Mantan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Siti Hikmawati diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo terkait pernyataan tentang wanita berenang di kolam renang bersama pria bisa hamil. Keputusan pemberhentian itu tertuang dalam surat keputusan atau Kepres 43 tahun 2020 dan ini ada pernyataan lengkap Siti dalam surat yang dibacanya. Nah, ini bagian paling menarik adalah jadi dibuka dengan, dalam kesempatan ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman media tentang tanggapan atas keputusan Presiden yang kami terima hari Minggu 26 April 2020. Saya perlu sampaikan sebagai berikut. Saya menerima dan menghormati keputusan Bapak Presiden dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Apa yang terjadi pada saya ini, saya ambil hikmahnya. Mungkin itu juga bagian saya diberi nama Hikmawati. Biar bisa mengambil hikmah terlebih lagi di hari baik, di bulan baik. Karena saya juga pohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau namanya bukan Hikmawati, dia nggak akan mengambil hikmahnya. Ini membuktikan bahwa hidup di Indonesia membingungkan. Ya, kalau wanita berenang di kolam bersama pria bisa hamil, giliran pria 16 orang berenang bareng, dibilang homo. Jadi maunya apa nih tinggal di Indonesia? Sungguh masyarakatnya membingungkan. Kita geser ke berita berikutnya. Ceng, 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 ceng. YouTuber dari detik.com, YouTuber yang tawarkan 10 juta untuk batalkan puasa, minta maaf. Channel YouTube seseorang jadi sorotan publik karena salah satu kontennya menawarkan 10 juta bagi orang yang bersedia membatalkan puasanya. Sosok di balik channel ini minta maaf, disampaikan di akun Instagram seperti dilihat Selasa 28 April malam, mengunggah video berdurasi 29 detik. Saya minta maaf ke seluruh masyarakat atas salah satu video YouTube saya yang tidak pantas karena saya mengakui kalau itu 100% kesalahan saya pribadi dan tidak ada pembenaran karena saya memang salah. Wow, jadi orang ini bikin konten YouTube, ngasih 10 juta, terus dia bawa pizza. Terus yang dikasih adalah petani yang jadi targetnya. Hasan menawarkan pizza sambil mengatakan kalau petani makannya langsung dikasih uang 10 juta. Mesti nyari anak buah lagi terpaksa. Halo? Iya, anak buah kita yang itu udah ketahuan. Lagian sosokan dinaikin di YouTube sih. Cari lagi ya. Ya cari lagi yang mau ngelakuin kerjaan dia. Ya. Siapa namanya?
Arya Novrianus. Saya baru tahu belakangan memang. Gua kira namanya udah pikir data. Ketawanya sih kayak penghuni neraka. Ya, Arya Novrianus saja. Cocok kelihatannya. Baiklah. Terima kasih banyak kepada pemirsa. Sampai ketemu lain kali di Berita dari Neraka.